Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu hobi. Oke sobat bonsai ya, kali ini saya nggak bolang meskipun saya pakai sepatu ya, sepatu bolang. Tapi kali ini saya nggak bolang, saya mau coba untuk merapikan ya, salah satu bahan bonsai milik saya ya, yang saya ground. Ya, jadi bahan bonsai ini untuk pertumbuhannya benar-benar sangat cepat sekali, makanya perlu kita melakukan perawatan secara berkala ya, secara rutin. Kita coba cek perkembangannya ya, ternyata dia sudah terlalu lebat ya. Jadi untuk batang yang kita pakai ya, cabang yang kita pakai enggak kalah ya, kalah dengan pertumbuhan yang baru. Ini untuk serut yang kemarin. Nah, seperti yang sudah saya bilang kemarin ya pada video saat proses pembentukan bahan bonsai serut ini ya. Kemarin itu dia terlalu panjang, makanya di sini saya potong dengan sedemikian rupa ya. Ini kemarin panjang segini, terus ini juga panjang semua. Saya potong dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Serut. Mungkin nanti kalau dia sudah tumbuh lebat, pasti saya review lagi. Ini sudah tumbuh untuk mata tunas baru ya, sudah banyak yang tumbuh, jadi cepat ya, kemungkinan untuk lebat ini lebih cepat. Oke, kita cek seperti apa perkembangan dari bahan bonsai milik saya satu ini dan jenisnya apa. Oke. Nah, ini sobat bonsai ya, jadi kurang lebih seperti ini bahan bonsai ini ya, yang mau saya untuk coba rapikan lagi. Kemarin sudah saya rapikan ya untuk video pemilihan pemilihan cabang ya, cabang yang kita pakai, mana yang enggak kita pakai. Jadi sekarang sudah tumbuh lebat seperti ini. Nah, jadi banyak cabang-cabang besar yang enggak kita inginkan tumbuh di titik tertentu ya, makanya itu perlu kita merapikan lagi supaya dia terlihat lebih bagus lagi. Oke sobat bonsai ya, jadi seperti ini, dia sangat lebat sekali ya pertumbuhannya, banyak sekali untuk ranting-ranting yang enggak semestinya tumbuh ya, dia itu sangat lebat sekali. Nah seperti ini, ada yang tumbuh besar, ini yang enggak kita sesuaikan, dia ini tumbuh bagian dalam, makanya di sini perlu kita potong, kita buang. Meskipun dia ini pertumbuhannya cukup bagus ya, besar. Nah, kalau pertumbuhannya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita buang. Nah, jadi untuk pemilihan ranting sendiri, nah, seperti yang sudah saya bilang pada video-video sebelumnya, untuk pemilihan ranting tiap cabang itu cuman ada 1 atau 2 ranting, 2 cabang tiap batang. Apalagi dengan karakter yang seperti ini, kita tata dengan beberapa titik ya, nanti kita rapikan lagi yang mana yang memang kita pakai dan yang mana yang enggak kita pakai. Jadi kayak bagian dalam-dalam seperti ini wajib kita buang saat bonsai ya, agar nanti untuk bonsai kita itu bisa terlihat lebih bagus. Seperti ini sobat bonsai ya, jadi untuk jenis tanaman pusu bulu, nah ini jenis bahan bonsai yang saya rapikan ini ya. Ini adalah jenis bahan bonsai pusu bulu, karena dia ini pertumbuhannya benar-benar sangat cepat sekali. Kita wajib mengontrolnya ya, mengontrolnya untuk cabang-cabang yang kita pakai dan juga cabang-cabang yang nggak kita pakai. Nah, di sini pertumbuhannya dia sangat banyak sekali sobat bonsai ya. Untuk yang baru tumbuh ini kita bersihkan saja seperti ini ya, sambil kita cari ranting-ranting yang kita pakai dan yang enggak kita pakai. Jadi kayak seperti ini sudah ada yang ini ya. Nah, ini sudah ada yang ini, dari bawah ada satu ini, terus di bawahnya ini ada satu. Nah kita buang saja. Karena apa, nanti
anak rantingnya yang akan bikin dia ini semakin lebat, ya, anak rantingnya. Jadi untuk sahabat bonsai nggak usah khawatir ya, kok terlalu sedikit cabangnya ya. Memang di sini kita buat seperti ini, terlalu sedikit cabang ya. Nah, cabang sudah nggak terlalu banyak. Cuma nanti kalau dia sudah tumbuh rimbun daripada cabang ini, nanti ada cabang, anak cabang ya. Nah terus ini nanti akan semakin lebat lagi. Makanya di sini kita buang beberapa cabang baru ya, yang terlalu menempel intinya. Ini cabang baru yang nggak kita pakai, kita buang. Ini juga banyak yang kering ya, karena apa, terlalu rapat ya. Makanya sini cabang-cabang kecil banyak yang kering. Itu perawatannya sendiri, busuk dulu kurang lebih seperti ini ya. Kita bersihkan, kita rapikan. Kalau nggak kita rapikan seperti ini, nanti dia bisa mati ranting, kalah yang intinya dengan batang yang baru. Daripada nanti bisa mati ranting, nanti kita rapikan seperti ini. Nah, kita buang bagian yang terselip-selip, bagian dalam. Nah, seperti ini. Ini nggak kepakai jelas ini sahabat saya, makanya di sini kita bersihkan seperti ini. Kita cuman pakai beberapa cabang bercabang. Oke. Oke sahabat bonsai ya, jadi seperti ini untuk tahap kedua ya. Ini tahap kedua yang saya olah dari bahan bonsai busu bulu ya. Nah seperti ini sahabat bonsai. Jadi ini anak cabang ya. Jadi karena apa, ini tumbuh besar, makanya di sini perlu kita melakukan potong ya. Kita potong saja supaya nanti untuk batang utamanya ini bisa lebih besar lagi. Jadi yang stop di sini. Nah, nanti biasanya dia akan tumbuh tunas seperti ini. Kita potong saja karena apa, ya terus membesar. Nah, terus membesar, kita perlu yang besar bagian utamanya, porosnya ya. Jadi intinya di sini seperti ini. Kalau kita inginkan
batang utamanya ini cepat besar, nah, anak cabangnya perlu kita potong. Oke, akan saya potong beberapa. Ini sudah saya kawati, cuman nggak semua ya, saya kawati cuman beberapa aja yang saya kawati. Nah, karena apa? Ini sudah saya arahkan dulu, jadi tinggal nanti kita proses merapikannya lagi. Ini untuk batang-batangnya masih banyak yang kurang besar, makanya ini masih saya biarkan. Nah, seperti ini aja dulu sobat saya, kayak seperti ini sebetulnya sudah terlalu panjang, cuman di sini dia ini batangnya kurang besar, makanya di sini kita biarkan. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Insya Allah nanti beberapa waktu lagi, mungkin 1 atau 2 bulan lagi akan saya coba untuk update lagi untuk perkembangannya ya. Kalau memang dia sudah tumbuh rimbun lagi, nah, perlu kita melakukan pemotongan untuk pemangkasan untuk bagian ujung-ujungnya, itu akan saya update. Nah, untuk penanaman busuk bulu sendiri itu tergolong sangat mudah, karena apa, jenis tanaman ini sangat mudah sekali tumbuh ya. Nah, untuk medianya di sini saya menggunakan, karena saya di desa ya, jadi saya menggunakan tanah biasa saja, tanah subur yang saya campur dengan kotoran kambing. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Oke sobat bonsai ya, jadi untuk video kali ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, video dari saya kali ini kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, khususnya buat sobat bonsai yang ingin membuat sebuah bonsai dari tanaman pusu bulu. Karena apa, tanaman pusu bulu ini hasil dongeng saya sendiri ya, dan ukurannya juga tergolong cukup lumayan besar, dan juga untuk pertumbuhannya cukup cepat. Oke, terima kasih buat sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai mania.